Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah sampai kita di penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini, di tahun ini, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita keluar dari bulan Ramadan ini putih, suci, bersih, bersih diri, bersih jiwa, bersih lisannya, bersih penglihatannya, bersih pula hatinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruntuk kedua hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Saudaraku, menjelang Idul Fitri besok insyaallah, kita dihadapkan pada kondisi bahwa tempat kita, negara kita, akan seluruh dunia ini masih terjadi pandemi COVID-19. Biasa kita sebut corona. Nah, memang ini menyebabkan situasi tidak seperti normal biasanya. Biasanya kita rame-rame menjelang akhir Ramadan, ya, masuk bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, di malam hari itu kita bisa takbiran, kita bisa silaturahim, bisa mudik, bisa sholat id berjamaah rame-rame di lapangan maupun di masjid. Nah, saat ini kita dihadapkan kondisi terbatas. Kita diminta untuk jaga diri dengan physical distancing. Kita diminta untuk tidak berkerumun. Nah, salah satu yang dihimbau untuk tidak dilakukan di wilayah yang masih terjadi pandemi luas adalah dihimbau untuk tidak sholat id berjamaah di lapangan atau di masjid yang skala besar itu. Dikhawatirkan malah menjadi penularan yang besar pada kondisi sholat id tersebut. Mana kalau orang berkumpul dari mana aja, nanti bersalam-salaman atau bisa bercakap-cakap, bertatap muka, bertemu, berdempetan. Nah, itu dikhawatirkan terjadi penyebaran virus. Daerah yang diperbolehkan silahkan lakukan, tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah yang berwenang, yang bisa kita lihat dalam sosial media atau berita-berita yang kita bisa akses. Nah, sekarang buat kita nih yang ada pada wilayah yang terdampak, yang diseru untuk sholatnya tidak di lapangan atau di masjid. Lalu kita sedih nih, aduh nggak bisa sholat id. Sebentar dulu. Ini MUI, para ulama juga secara mandiri telah menjelaskan kepada kita, jika wilayah kita tidak bisa melaksanakan sholat id, khusus sholat id secara normal seperti di lapangan maupun di masjid, lantaran kondisi lingkungan yang dinyatakan masih terdampak, ya, belum clear, belum bersih dari COVID-19, ya, belum aman untuk berkumpul banyak orang, maka sholat id, ya, dapat dilakukan di rumah masing-masing, baik bersama anggota keluarganya berjamaah ataupun mandiri. Kalau memang tidak bisa berjamaah, maka sendiri pun tidaklah mengapa. Bahkan nih, perhatikan sama-sama buat saya dan kita semua, ingat-ingat, sholat id itu adalah ibadah sunnah. Kalau nih yang Jumatan aja itu dihimbau untuk tidak Jumatan, padahal Jumatan itu hukumnya wajib, sedangkan sholat id nih hukumnya sunnah.
bukan meremehkan, bukan mengatakan itu tidak penting, tapi lihat baik-baik bahwa kalau sunnah, maka orang yang meninggalkannya pun tidaklah mengapa, tidaklah berdosa. Maka tidak ada ancaman apapun ya bagi orang yang tidak menunaikan sholat Id pada hari raya besok. Lebih-lebih kondisi memang tidak normal seperti biasanya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan, menyampaikan sosialisasi lah gitu, apa yang sudah diputuskan para ulama, apa yang dianjurkan para ulama dalam hal sholat Id di masa pandemi COVID-19 ini. Bagi yang menghendaki sholat Id, baik yang berjamaah maupun yang sendiri-sendiri. Ada beberapa hal dulu yang perlu kita perhatikan sebelum dalam sholatnya. Yang pertama, cara sholat Id ya, besok Idul Fitri ya. Baik yang di rumah maupun yang normal seperti biasanya mau di lapangan atau masjid, tidak ada perbedaan. Jadi sama. Tidak ada sedikit pun perbedaan ya bagi yang melaksanakan di lapangan maupun yang di rumah nih masing-masing. Tata caranya sama persis. Waduh, kan nggak ada tuh rame-rame jalan, rame-rame kumpul. Nah, itu bukan ibadahnya. Itu sebenarnya hanya budaya saja. Hanya perasaan kita aja. Waduh, tidak nyaman. Kembali, saya dulu di awal pernah ingatkan dalam video yang awal dulu bahwa ini sebenarnya kita jangan-jangan terjebak hanya pada masalah rasa, pengen ini, pengen itu, nggak bisa begini, nggak bisa begitu, yang sebenarnya bukan dalam koridor ibadah, tapi budaya aja, kepengen saja. Aduh, nggak bisa mudik. Bukankah mudik itu bukan syariat? Tidak ada kewajiban mudik ketika lebaran. Aduh, nggak bisa beli baju. Padahal nggak ada kewajiban harus pakai baju baru ketika lebaran. Yang disunnahkan pakai pakaian terbaik, yang bagus, yang suci, yang bersih. Begitu. Aduh, nggak bisa silaturahim keliling-keliling nih, nggak bisa datangin rumah-rumah. Tidak ada kewajiban ketika Idul Fitri kita harus datang ke rumah satu-satu. Ya itu baik, tapi sekali lagi itu bukan esensi utama. Jangan-jangan kita hanya terjebak pada perilaku yang sifatnya budaya, ya. Lalu kita merasa esensinya hilang. Esensinya adalah kita menyambut bulan Syawal, ini kita sholat Id. Sama pahalanya tuh di rumah kah atau dilakukan di lapangan seperti normal, di masjid yang seperti normal di tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ini menjadi ujian kepada kita ya. Mudah-mudahan kita betul-betul masuk pada esensinya. Esensinya adalah sholatnya, bukan sekedar rame-ramenya. Saya nggak bisa takbiran rame-rame. Padahal takbir sendiri pun itu baik. Esensinya adalah takbiran, bukan takbiran rame-ramenya. Yang kedua, perlu diperhatikan, kita tetap memperbanyak takbir sejak malam Idul Fitri sampai saat Id itu tanggal 1 Syawal. Ya, lafaznya sering kita ingat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa riwayat yang lain ya, Allahu Akbar yang di awal itu 3 kali.
bisa yang 2 kali. Baik, itu memperbanyak takbir. Sejak kapan? Sejak masuk 1 Syawal, ketika habis puasanya, Ramadannya habis, buka terakhir itu, maka maghribnya udah masuk di bulan Syawal, 1 Syawal. Saat itulah kita mulai perbanyak takbir. Nggak harus rame-rame, sekali lagi. Baik dalam keadaan rame, dalam keadaan nyaring didengar orang, maupun dalam kesunyian sendiri, syahdu di atas hamparan sejadah, di atas kursi-kursi kita, dimanapun kita berada, mau dalam kendaraan, mau dalam di rumah, begitu. Yang ketiga, pakaian yang dipakai dalam sholat Idul Fitri hendaklah yang bersih, yang baik. Mengapa? Karena kita sedang menyiapkan diri dalam kondisi yang terbaik. Allah berikan kita ampunan yang banyak, pahala yang banyak di bulan Ramadan, ampunan dari segala dosa-dosa kita, mudah-mudahan, dan diampuni segala kesalahan. Allah hindarkan kita dari azab api neraka. Maka kondisi yang baik itu, jiwa kita iringi dengan fisik kita yang baik juga. Kita kenakan pakaian yang baik. Sekali lagi, tidak harus baru. Yang baik dicuci yang bersih, diberi wewangian, kenakan aksesoris atau apapun itu yang terbaik. Kita sembahkan kepada Allah, bukan buat pamer. Wah, nggak bisa dilihat orang. Nah, ini yang salah. Dia pakai pakaian yang terbaik biar apa? Biar bisa dilihat orang, biar bisa di-upload, biar bisa disaksikan oleh orang lain bahwa dia punya pakaian yang baru, dia punya perhiasan yang banyak, dia tampilannya sangat bagus. Ya, sekali lagi, maka jangan-jangan kita malah mendapat dosa dengan niat-niat yang buruk itu. Na'udzubillah. Pakai pakaian yang bersih, yang baik, kenakan wewangian, tampilkan tampilan terbaik. Itu untuk apa? Untuk menyambut sholat Id menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumah, ya tetap jangan mentang-mentang di rumah pakai pakaian seadanya, lalu seenaknya saja. Nah, tak perlu mandi lah, nggak ada yang nyium juga, gitu. Ada yang bilang begitu. Enggak, kita tetap mau di lapangan, mau di rumah, tetap kita siapkan kondisi yang terbaik. Yang keempat, ada sunnah makan dan minum sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini berbeda dengan sholat Idul Adha, di mana diminta untuk tidak makan dulu, itu menyegerakan sholat Id. Kalau Idul Fitri dianjurkan untuk sarapan, ya, secukupnya. Yang kelima, sholat Id besok ini tetap dah sama makan, tidak ada beda rakaatnya. Kalau kemarin Jumatan, ya, kita dihimbau tidak Jumatan, maka kita tidak melaksanakannya di rumah. Beda, karena Jumatan diharuskan di masjid berjamaah, ya, kumpul. Nah, kalau kita sendiri-sendiri, kalau berjamaah sama keluarga di rumah, maka yang sholat Jumat tadi tidak dilaksanakan, tapi kita melaksanakan sholat zuhur. Ini kalau sholat Id enggak gitu, baik yang di lapangan maupun yang di rumah itu sama sholatnya, sama sholat Idul Fitri, ya. Karena kan ada yang mikir, lah itu kan sholat Jumat ya ganti tuh sama sholat zuhur, dan kalau sholat Id diganti apa nih di rumah? Nah, tetap kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang keenam, setelah sholat tetap ada tuh apa? Khotbah. Ingat ya, kalau Jumatan itu kita khotbah dulu, ada khotbah dulu dari khatib, lalu kita sholat. Tapi kalau sholat Id, sholat dulu, baru kita ada khotbah.
Bagi yang berjamaah di rumah, yang laki-laki bisa menjadi khatib, ya, menyampaikan khutbahnya. Nanti kan kita bahas apa saja sih yang harus ada dalam khutbahnya itu. Lalu kalau sendiri gimana? Yang nggak perlu tuh ada khutbah. Lalu kalau perempuan semua gimana? Sependek yang saya tahu tidak usah aja. Sekali lagi, tidak wajib ada khutbah. Beda tuh sama sholat Jumat, mewajibkan satu rangkaian. Kalau sholat Id tidak wajib harus ada khutbah. Jadi kalau sholatnya saja sudah tidak ada khutbah, ya sudah sah sholat Idnya. Jumatan tanpa khutbah tidak sah Jumatan. Tapi kalau sholat Id tanpa khutbah tetap sah sholat Idnya. Yang ketujuh, ketika sholat itu tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Yang kedelapan nih, biasanya kan kalau kita ke masjid tuh, kita sholat tahiyatul masjid dulu ketika masuk masjid. Nah kalau di rumah tidak ada anjuran seperti itu, tidak ada sholat tahiyatul rumah gitu ya, jangan saja. Dan salat tahiyatul masjidnya. Kalau di lapangan juga tidak ada salatnya. Maka tidak ada salat sunnah sebelum salat Idul Fitri itu dilakukan. Cukuplah kita melakukan salat Idul Fitri itu saja. Gitu. Nah, berikutnya gimana nih tata cara salat Idul Fitri? Oh, udah sering, sudah berkali-kali, sudah puluhan tahun. Iya, ini mengingatkan kepada saya sama yang khususnya nih, bagi yang biasanya ini kita jadi makmum saja. Ibarat perjalanan, selama ini enak, kita cuma jadi penumpang. Masuk bis, ikut aja, ikut supirnya bawa kemana, supirnya belok kanan, belok kiri, kita nyantai aja, ikut saja. Kenapa? Sudah ada yang bertanggung jawab mengemudikan bisnya, mengemudikan kendaraannya. Nah, kalau ini biasanya kan kita tahun-tahun kemarin, bagi yang mayoritas kita jadi makmum, ikut saja. Imamnya gimana kita ikutin. Imamnya takbir, ya kita itu takbir. Begitu juga ketika khotbahnya, kebanyakan kita yang ikutin khotbahnya aja, dengerin, bukan jadi khatibnya. Nah, saat ini salah satu hikmahnya kita nih bisa, mayoritas kita, kebanyakan kita dapat ladang amal. Jadi apa? Jadi imam. Jadi imam sholat Id. Bahkan jadi khatib Idul Fitri. Yang mungkin puluhan tahun, ada yang selama hidupnya belum pernah. Nah ini kesempatannya Allah beri ladang amal. Ini hikmahnya. Selama ini, kalau selama ini kita jadi penumpang, saat ini kita banyak yang diminta untuk apa? Untuk jadi supirnya, jadi orang yang mengendarai kendaraannya. Yang biasanya enak tidur-tiduran, ngantuk-ngantuk dalam kendaraan, santai aja, nggak tahu gimana halangan, rintangan dalam perjalanan, gimana cara ilmunya mengendarai kendaraan. Kala ini kita harus menjadi supirnya, harus jadi drivernya, harus jadi orang yang mengendarainya, harus mengilmui, harus tahu ilmunya mengendarain kendaraan. Nah, kita ini diminta untuk tahu betul tata cara sholat Idul Fitri yang akan kita lakukan di rumah kita masing-masing, baik berjamaah bersama keluarga maupun sendirian, manapun kita berada. Tata caranya, sholat Id itu sama mayoritas gerakannya dengan sholat 2 rakaat pada umumnya. Bedanya cuma ada tambahan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Coba nih kita lihat urutannya. Yang pertama, niat di dalam hati. Bagi yang mengikuti mazhab yang harus dilafazkan,
ya silakan melafazkan niatnya. Lalu sama seperti sholat biasa, takbiratul ihram, ya. Nah, bedanya nih, setelah takbiratul ihram baca doa iftitah tuh. Nah, kita disunnahkan untuk, ya, ini mohon maaf, ada tata caranya dalam sholat itu membaca takbir 7 kali di rakaat pertama. Kapan? Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita baca doa iftitah. Setelah itu takbir 7 kali. Jadi takbiratul ihramnya tadi yang pertama itu, takbiratul ihramnya itu tidak dihitung. Sekali lagi ya, takbiratul ihramnya itu tidak dihitung. Jadi 7 kalinya itu setelah Allahu Akbar baca doa iftitah, lalu hitungan pertama takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis takbir yang ke-7 baru kita baca Al-Fatihah. Ada nggak sih yang harus dibaca di antara takbir-takbir itu? Ya. Sebagian ulama menyampaikan tidak ada bacaan khusus. Dan juga yang ulama menyampaikan ada bacaan yang baik dibaca, apa itu? Memuji Allah, mengagungkan Allah berdasar hadis Nabi. Itu bahwa kita dianjurkan tuh membaca pujian, mengagungkan kepada Allah. Salah satu tuntunan bacaannya itu adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di sela-sela takbir tadi, setelah takbiratul ihram, lalu baca doa iftitah, lalu kita takbir 7 kali, Allahu akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu sampai takbir yang ke-7. Habis takbir yang ke-7 tidak perlu lagi membaca tasbih seperti tadi, kita cukup langsung membaca Al-Fatihah. Terus setelah itu sama gerakannya seperti sholat biasa sampai nanti kita bangun rakaat kedua. Bangun dari sujud ke berdiri lagi di rakaat kedua, Allahu Akbar. Setelah itu, setelah takbir dari bangun dari sujud tadi, ya, takbir pada rakaat kedua itu baru lagi masuk hitungan 5 takbir. Jadi setelah berdiri takbir tadi, barulah dihitung mulai satu lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 kali pada rakaat kedua. Ingat-ingat, 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat kedua. Yang pertama tadi, ingat 7 kali di luar takbiratul ihram. Rakaat kedua, di luar 5 kali tadi, di luar takbir ketika berdiri dari sujud. Di sela-selanya sama tadi. Sela-sela takbir tadi sama seperti rakaat pertama. Setelah itu baca Al-Fatihah, ya. Setelah takbir 5 kali baca Al-Fatihah, surat pendek sama tuh sampai akhir salam. Tidak ada perbedaan dengan tata cara sholat 2 rakaat pada umumnya. Bedanya cuma tambahan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Ini mau dilakukan berjamaah maupun sendirian, sama tata caranya, tidak ada perbedaan. Itu sampai salam. Ada kesunahan untuk membaca Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la
pada rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Kalau nggak hafal bagaimana? Ya, itu hanya kesunahan. Boleh surah apa saja yang dihafal. Bukan. Selesai tata cara sholat Idul Fitri. Nah, masuk bagi yang ada khutbah Idul Fitri. Oh ya, ada pertanyaan sebelum masuk khutbah Idul Fitri. Kalau sholat berjamaah di rumah, lalu adanya perempuan semua, gimana? Mayoritas mazhab itu membolehkan wanita menjadi imam sholat kalau jamaahnya perempuan. Ya, kalau perempuan semua maka boleh satu jadi imam. Ya, ini pendapat Imam Mazhab kecuali Imam Malik. Maka boleh salah satu jadi imam. Itu kalau jamaahnya semua perempuan. Lalu adakah khutbah? Sepanjang pengetahuan saya tidak perlu. Kalau jamaahnya perempuan semua, satu orang tidak perlu untuk jadi khutbah. Wallahu alam. Silakan cari kalau ada yang pandangan yang berbeda. Saya sepanjang yang saya tahu itu tidak diadakan khutbah bagi jamaah yang perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ini khutbah Idul Fitri, ya. Tata caranya gimana? Baik, yang pertama, saudaraku sekalian, khutbah Idul Fitri dilaksanakan dengan berdiri. Sekali lagi, memang kan harus ada ininya tuh. Nah, itu bukan satu rukun khutbahnya. Nah, rukun khutbahnya yang kita perhatikan saja nih. Yang penting wajib ada dalam khutbah itu. Yang pertama, khutbahnya dilakukan oleh seorang dengan cara berdiri di depan. Tidak perlu ada mimbar, tidak harus ya, tidak harus ada mimbar, tidak harus ada begini begitu. Cukup dilakukan dengan berdiri. Lalu khutbahnya ini boleh 2 kali, boleh 1 kali. Apa maksudnya? Itu kalau Jumatan tuh ya. Kalau Jumatan itu kan khutbahnya 2 kali. Khutbah pertama, lalu imam duduk, lalu khutbah kedua. Nah, kalau sholat Id itu sekali boleh. 2 kali ada yang membolehkan juga. Gitu. Jadi silahkan pilih mau sekali apa 2 kali. Lalu urutannya, yang pertama memuji Allah. Sekurang-kurangnya baca Alhamdulillah. Itu yang pertama, memuji Allah. Yang kedua, membaca salawat. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Bacaan salawat banyak, silakan. Bermacam-macam. Wajib ada salawat. Ini kalau yang rukun ini enggak ada, itu enggak dihitung sah. Enggak dihitung sah khutbahnya. Maka diperhatikan. Bacaan Alhamdulillah sekurang-kurangnya ya. Kedua, membaca salawat atas Nabi. Yang ketiga, wasiat takwa. Wasiat takwa sekurang-kurangnya khotib menyampaikan pesan ketakwaan, mengajak kepada jamaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, membaca ayat Al-Qur'an. Membaca ayat Al-Qur'an. Harus ada tuh dalam khutbahnya. Yang kelima, mendoakan kaum muslim. Berdoa. Nih, urutannya atau yang harus ada itu aja 5. Jadi panjang pendek itu tidak harus panjang, tidak
salah juga pendek, yang penting mencakup 5 hal tadi cukup. Aduh, nggak ada bahan nih gitu para khotib biasanya. Silahkan, sekarang kan banyak tuh di internet, tinggal download aja, ikutin khutbah Idul Fitri, download. Nah, insya Allah itu dibacakan cukup. Begitu tata cara khutbah Idul Fitri. Dilakukan di rumahnya masing-masing. Karena sedang ada wabah corona. Jangan sedih, jangan kecil hati, karena tidak bisa sholat di lapangan, ya, sholat di masjid rame-rame bisa kita lakukan di rumah, bahkan bisa sendirian, tidak berjamaah pun bisa. Insya Allah pahalanya ya dinilai di sisi Allah sama, insya Allah. Mari kita sambut Idul Fitri tahun ini yang kondisinya memang berbeda tuh dari kondisi biasanya. Insya Allah tidak mengurangi kekhusyuan kita, malah menjadi semangat buat kita jadi lebih baik. Yang biasanya nggak pernah tuh jadi imam sholat Idul Fitri, ini kesempatannya. Ini kesempatannya. Bisa jadi ini pertama kali dalam seumur hidupnya. Yang nggak pernah selama ini khutbah Idul Fitri, yang biasanya cuma dengerin aja, atau yang biasanya ngantuk sambil terkantuk-kantuk itu dalam khutbah. Nah, ini kesempatannya jadi khatib. Begitu, mudah-mudahan ini malah jadi hitungannya ladang amal nih buat kita. Amal yang biasanya di kondisi normal tidak bisa kita lakukan, tapi kondisinya saat ini kita diberi kesempatan untuk jadi imam, untuk jadi khatib di rumahnya masing-masing. Selamat menunaikan sholat Idul Fitri, selamat Lebaran. Mari kita saling memaafkan. Kalau silaturahim tidak bisa fisik, kita bisa silaturahim virtual. Tidak mengurangi esensi yang ada pada Lebaran itu sendiri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya dan keluarga. Sekali lagi, mari kita berdoa, mudahan wabah ini segera Allah angkat dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.